Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi bersama dalam program kita Ruang Teologi. Kita akan bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Tritunggal. Terima kasih untuk pimpinan-Mu nyata bagi kami. Saat ini kami bersama-sama akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami yang akan memampukan kami memahami bersama akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini terpilih dari Matius pasal 28, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudara-saudara, tema kita amanat agung dari Yesus. Pernahkah saudara-saudara mendapat sebuah amanat? Misalnya amanat dari orang tua untuk melanjutkan sebuah usaha keluarga. Amanat merupakan pesan atau perintah yang keberadaannya lebih dari sekedar permintaan. Mengapa? Karena amanat mengandung sebuah wibawa yang mengikat dalam sebuah amanat untuk kita laksanakan. Biasanya ketika kita menerima suatu amanat, kita merasa terbeban untuk memenuhi amanat tersebut. Itulah juga yang terjadi kepada Yesus saat Ia mengumpulkan murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga. Ia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Setelah kebangkitannya, Yesus masih tinggal 40 hari di tengah-tengah para muridnya untuk meneguhkan iman mereka, agar mereka tidak menjadi ragu-ragu untuk menjadi saksinya dan mengajarkan kerajaan Allah. Pembacaan kita saat ini memaparkan fakta bahwa ada murid Yesus yang masih meragukannya dan bahwa Yesus tahu juga tentang keberadaan tersebut. Namun, keraguan manusia tidaklah menjadi penghalang bagi Yesus untuk memberikan amanat agung kepada para murid. Oleh sebab itu, sebelum amanat agung diberikan kepada mereka, Yesus terlebih dahulu membereskan keraguan tentang keberadaannya di antara orang-orang. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti para murid akan pergi dengan dasar komitmen yang sama, bahwa Yesus Kristus yang mereka imani adalah Tuhan yang berotoritas atas maut, alam semesta, bahkan sejarah manusia. Dengan otoritas demikian, murid-murid dapat bergantung kepadanya dalam melaksanakan amanat agung yang Yesus berikan sebagai saksi-saksinya, baik dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Karena kita bersama tahu Injil itu bersifat universal. Hal itu berarti setiap orang yang mau dan sedang terlibat dalam pekerjaan Allah haruslah orang yang telah memiliki persekutuan dan hubungan yang suci dan tulus dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, hubungan dengan Yesus Kristus menyebabkan kita ada dalam posisi sebagai para saksi Kristus kepada sesama kita. Peran yang sekarang kita lakoni sebagai seorang Kristen, terlebih khusus sebagai mahasiswa teologi, adalah peran
para murid, yaitu bertanggung jawab untuk mewujudkan amanat agung Yesus Kristus. Amanat agung mengandung makna yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Yesus berpesan kepada para murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, serta mengajar semua orang untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Lalu bagaimana dengan kita yang sering ragu untuk diutus menjadi pelayan Tuhan? Saudara-saudara, percayalah bahwa Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan telah mengutus kita untuk pergi dan menjadi saksi atas kuasa yang dilakukannya. Kitalah para murid dari proses pemuridan yang mengalir sepanjang sejarah Kristen. Tongkat estafet pemuridan kini ada di tangan Anda dan saya. Akankah tongkat itu berhenti di tangan kita? Mari kita wujudkan amanat agung dalam hidup kita dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, serta percayalah bahwa Yesus senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman. Janganlah ragu untuk menjadi pelayan Tuhan, tetapi haruslah bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin.